Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Cerita dan kisahnya melanjutkan video yang lalu, yaitu cerita misteri saat kita berada di toilet atau saat kita berada di WC. Kemarin hanya mengkisahkan misteri tentang keikhlasannya. Saya kupas sedikit kenapa bisa disebut ikhlas. Karena di saat kita keluar dari WC, kita pun tidak ingat berapa kali cemplungan di dalam toilet tersebut. Saking tulus ikhlasnya, sampai kita pun tidak sadar dan tidak menyadarinya, sehingga kita dibikin lupa jumlah cemplungannya. Video kali ini akan mengkisahkan cerita misteri yang tidak ikhlasnya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi dari Cerita Kita Channel sudah mengupload video baru. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kembali lagi ke tema semula. Ada apa sih kok ada misteri ketidakikhlasan di dalam WC, di dalam toilet? Oke, sebelum lanjut, saya mau nyalain udud dulu biar tambah semangat ceritanya. Oke, udud sudah nyala. Saya pakai contoh sederhana aja ya. Kita sering kan mengalami di saat diri kita ini perutnya kurang sehat. Di saat kita kena diare ya. Di saat diri kita ini kena mencret-mencret, entah salah makan, entah gimana, entah masuk angin, fokusnya ke mencretnya. Di saat perut kita mules, kita langsung lari-lari ke WC. Begitu di WC ada orangnya, kita gedor-gedor, kita mengumpat, kita malah marah-marah, keluarlah emosionalnya. Di saat orang tersebut sudah keluar, kita langsung masuk ke WC, buka-buka. Begitu nongkrong langsung berat brot. Nah, itu dia rudal turun dan masuk ke lubang WC. Jebrat sampai berceceran di tepian lubangnya. Begitu sudah keluar, kita pencebok dan kita keluar dari kamar mandi. Ditanya sama orang yang tadi di dalam, kenapa tadi gedor-gedor kamar mandi? Perut saya mules. Begitu masuk WC langsung mencret. Bener-bener ini mencret nih. Nah, loh, langsung kan keluar gerutunya. Baru juga seruput kopinya, ngobrol lagi sama temen yang tadi
ke WC duluan, kelepas kelepus, tahu-tahu perut kita terasa mules lagi, lari lagi ke WC, nongkrong lagi, jebret lagi, berat lagi. Ditunggu-tunggu udah keluar lagi, kita langsung cebok, kita pun duduk lagi, ngobrol lagi dengan teman kita. Entah berapa balikan diri kita ini dari tempat ngobrol menuju WC, sampai jebret di dalam WC. Setelah sekian jam, kita pun ngeluh ke teman kita kan, ini perut udah 8 kali saya bolak-balik ke toilet, masih tetap aja mules. Nah. Baru kan terbayang, kita inget loh, sampai inget 8 kali bolak-balik masuk ke WC di saat kita sedang mencret, sampai kita pun hafal jebrotnya, sampai kita pun hafal di saat ngejebrot itu kotorannya berceceran di sekitar lingkaran lubang toilet itu, di lubang kloset ya, namanya jebrot kan pasti muncrat. Sampai hafal, sampai cerita ke temen. Sampai cerita detail sekali. Pernah kan ngalamin seperti ini? Pernah lah. Sampai kita pun hafal lokasi antara duduk dengan WC, sampai kita ceritakan ke teman kita. Coba bro, bayangin, dari sini ke kamar mandi kan lumayan bro, ada 8 meter mah, 8-10 meter lah, dikali sekian balik, udah berapa meter saya jalan. Jalannya gak normal lagi, nahan perut mules, takut keburu keluar di celana. Tuh kan, sampai apa? Sampai hitungan jarak pun kita ingat. Sekian meter, bolak-balik sekian kali, total sekian, sambil nahan perut mules karena takut ngejebrot di dalam celana. Ingat kan peristiwa-peristiwa seperti itu? Jika belum ingat, saya ingatkan kembali. Silakan subscribe dulu yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya juga ya. Oke, apa sih misteri dari ini? Di saat kita diserang penyakit mencret, kita BAB di toilet, semua teringat dengan detail. Nah, itulah ciri-ciri kita sedang tidak ikhlas. Beda dengan video yang kemarin, yaitu tentang ikhlasnya. Kita ditanya berapa cemplungan, kita tidak ingat. Tapi saat tidak ikhlas, kita pun ingat terus. Sampai malam pun ingat, sampai mau tidur pun ingat, sampai besok lagi pun kita ingat. Pasti kita cerita ke teman kita lagi besoknya. Woi, kemarin
Saya serang mencret sampai bolak-balik kamar mandi. Tuh, inget terus. Nah, inilah yang dikatakan dengan ditariknya karunia ikhlas dari diri kita. Sama kan? Di saat kita memberi kepada orang lain, kita ingat-ingat, kita ceritakan ke orang lain, saya udah ngasih si Anu sekian, kasihan dia begini, sampai jumlah uangnya pun kita hafal, kita ingat, cerita sampai detil. Nah, sama kan dengan saat kita mencret. Berarti kita memberi kepada orang lain pun tidak ikhlas, bro. Karena selalu kita ingat-ingat, bro. Makanya saya sering bilang, ikhlas itu susah dicari oleh seorang anak manusia. Karena ikhlas itu adalah hak prerogatifnya Gusti Allah. Jika kita sudah dikaruniai rasa ikhlas dari Tuhan yang Maha Segala-galanya, maka rasa ikhlas pun akan bersemayam di dalam hati kita, di dalam diri kita. Enak ini cerita sambil ngoblut, jadi semangat ceritanya. Oke, saya cuman hanya apalagi ya, cuman hanya berucap semoga dengan adanya video ini ada suatu pembelajaran untuk diri kita semua, untuk para penyimak video di Cerita Kita Channel. Pembelajaran tentang ikhlas, tentang tulus, dan kita pun bisa membedakan mana itu rasa yang tulus, rasa yang ikhlas, dengan rasa yang tidak ikhlas. Oke, kalau udah berbunyi tuh, bentar lagi maghrib, anak-anak sudah sholawatan di masjid. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera.